kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi bagi kita semua. Hari ini kembali lagi kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Namun sebelumnya, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini, kalau Tuhan boleh kembali bangunkan kami dari tidur kami, dan kami boleh hadir pagi hari ini bersama-sama untuk kami boleh memuji, mengagungkan nama Tuhan, untuk kami boleh sama-sama dilaut oleh kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kami dalam menjalani aktivitas kami sepanjang satu hari ini. Pimpin kami, tolong kami, biar Roh Kudus Tuhan menolong kami mengerti apa yang Tuhan mau katakan dalam kehidupan kami pagi hari ini. Kami siap membaca merenungkan firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan kita sama-sama mau berbicara tentang dewasa rohani. Dewasa rohani dari firman Tuhan Ibrani 5 ayat yang ke-14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan kita berbicara tentang dewasa rohani. Berarti kita mau diajak untuk sebagai sedewasa mana kerohanian kita di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah disebut sebagai orang yang sudah dewasa, atau masih seperti anak-anak kecil, atau masih seperti bayi yang masih membutuhkan makanan bubur, tidak bisa memakan makanan yang keras. Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan jasmani manusia itu dimulai dari seorang bayi, di mana bayi itu merasa tidak berdaya.
Kehidupan seorang bayi sangatlah tergantung pada kedua orang tua dari bayi tersebut. Dan cara menanggapi keadaannya hanya bisa dilakukan dengan cara menangis. Bapak Ibu Saudara, saat bayi merasa haus, saat bayi merasa lapar, dia nggak bisa ngomong, dia cuma bisa nangis. Bapak Ibu Saudara, saat dia merasa kedinginan, saat dia merasa kepanasan, dia juga menangis untuk mengekspresikan apa yang dia alami. Bahkan saat bayi juga pengen buang air kecil, dia juga menangis, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, jasmaninya masih lemah dan makanan yang biasa dicerna oleh tubuhnya hanya susu dan juga bubur, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu pun memerlukan kedua orang tuanya untuk membuatkan susu, untuk membuatkan makanannya, untuk membuatkan buburnya. Menangis merupakan ekspresi saja atas ketidaknyamanan yang dirasakannya. Saat bayi menangis, selain menangis, bayi juga mengekspresikan melalui mimik muka. Muka yang berbinar, mungkin dengan tersenyum atau tertawa. Saat itu bayi merasa bersukacita. Nah, itu keadaan bayi, Bapak Ibu Saudara. Dia masih ingin ditolong, dia masih dibantu, dia nggak bisa mengekspresikan dengan kata-kata, dia hanya bisa mengekspresikan dengan tangisan. Kalau nggak dikasih makan dia menangis. Kalaupun makanan yang diberi itu bukan nasi yang keras, itu hanya bubur untuk bisa dia makan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah bayi. Namun bagaimana dengan kehidupan orang yang dewasa? Kehidupan orang yang dewasa itu sudah terlatih, dari cara mengekspresikannya pun berbeda. Dari ekspresi-ekspresi yang ingin dia ungkapkan pun berbeda, Bapak Ibu Saudara. Ketergantungan dengan orang tua semakin kecil, bahkan tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Berarti bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah, orang dewasa itu sudah pasti dapat menentukan sikap dirinya dalam kehidupannya. Kecenderungan untuk dapat melakukan sendiri. Pada saat lapar, orang dewasa bisa melakukannya. Dia lapar, dia cari makanannya. Nggak lagi dibuat, nggak lagi merengek, tapi dia bisa cari makanannya untuk dia makan. Dan juga makanan orang dewasa itu bukan lagi bubur, tapi sudah makanan-makanan yang keras untuk bisa dia konsumsi. Maka Bapak Ibu Saudara, orang dewasa mempunyai dasar yang kuat dalam masa pertumbuhannya. Tidak mudah dipengaruhi dan tidak mudah goyah. Sikap dan tindakannya sudah dipikirkan secara matang karena orang dewasa tahu segala tindakan mempunyai dampak dan konsekuensi. Sikap yang baik akan berdampak baik dan sebaliknya, sikap yang buruk akan berdampak buruk. Bapak Ibu Saudara, ini ada dua perbandingan, bayi dan orang dewasa. Kalau bayi segala sesuatunya itu masih dibantu, masih ditolong, sedangkan orang dewasa sudah bisa mengerjakan segala sesuatunya sendiri, bahkan sudah bisa membedakan yang baik, yang tidak baik, konsekuensi yang baik, konsekuensi yang tidak baik yang akan dia terima. Nah, menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana dengan dewasa rohani? Bapak Ibu Saudara, orang yang dewasa rohani mempunyai dasar yang kuat dalam firman Tuhan. Segala sesuatunya bersandar pada Tuhan, bersandar pada Yesus Kristus. Persekutuan secara pribadi dalam Kristus itu sangat kuat. Bahkan setiap langkah kehidupannya hanya memuliakan Tuhan Yesus dan menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti firman Tuhan katakan, firman-Ku tinggal di dalam kamu dan aku tinggal di dalam kamu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Orang yang sudah dewasa rohani itu membiarkan Tuhan tinggal dalam kehidupannya dan firman Tuhan yang akan menolong dia. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, orang yang sudah dewasa rohani, sikapnya, sifatnya tidak lagi seperti seorang anak kecil, tidak lagi seperti bayi yang selalu ingin disiapkan, yang selalu ingin terus ditolong, yang kalau mendengar hal-hal yang keras dianya menangis, dianya tersinggung, dianya sakit hati. Tidak. Orang yang sudah bertumbuh secara dewasa secara rohani, dia pasti akan kuat, dia pasti akan bisa mengatasi setiap persoalan yang ada. Maka Bapak Ibu Saudara tidak lagi ngambek-ngambekan. Orang yang dewasa rohani, dia pasti bisa mengatasi setiap persoalan itu bersama dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada di antara kita Bapak Ibu Saudara orang percaya yang sudah
mungkin punya umur yang lebih di atas, misalnya 50, 60, tapi masih berkelakuan seperti anak yang 3 tahun, 2 tahun yang masih ngambek-ngambekan, ini tersinggung, melakukan ini tersinggung. Bapak Ibu Saudara, coba kembali lihat dalam diri kita, sudahkah kita dewasa secara rohani? Maka Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau dikatakan secara dewasa rohani, maka kita bisa melihat, kita bisa berperilaku, melakukan segala sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Segala sesuatunya itu bisa dibicarakan Bapak Ibu Saudara, tidak dengan marah, tidak dengan tersinggung, tidak dengan ngambek-ngambekan, tidak dengan nggak mau lagi datang ke gereja, tidak dengan tersinggung, tidak, semua bisa dibicarakan dan pasti ada jalan keluar dari persoalan itu. Maka mari kita hadapi bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tetapi makanan yang keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera terlatih membedakan yang baik dan yang jahat. Kita diberikan kekuatan sama Tuhan Bapak Ibu Saudara untuk mengerti yang baik dan yang tidak baik. Kalau ngambek-ngambekan itu nggak baik, maka jangan kita lakukan. Maka ada konsekuensi atas apa yang akan kita perbuat Bapak Ibu Saudara. Maka mari kita dewasa secara rohani, tahu mana dan apa yang harus kita lakukan di dalam menjalani kehidupan kita, secara khusus di dalam berjemaat, di dalam keluarga, sebagai suami, istri, anak. Kita juga harus tahu apa yang harus kita lakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hidup orang dewasa rohani adalah hidup dari kemenangan satu dan kemenangan yang lain, dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain, yaitu kemenangan Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Maka segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk lagi menyenangkan diri kita. Maka Bapak Ibu Saudara, hasilkanlah buah dari kehidupan kita yang dewasa rohani ini. Hasilkan buah yang baik, bukan buah-buah yang tidak baik. Buah yang menyenangkan hati Tuhan, bukan buah-buah yang menyakiti hati Tuhan. Dan biarlah kita semakin lagi dikuatkan, semakin lagi diingatkan bahwa kita adalah orang dewasa, dalam artian dewasa rohani di hadapan Tuhan. Bukan seorang bayi lagi yang masih terus dituntun, yang masih terus dicekoki. Tapi kita bisa tahu, kita bisa ambil tindakan sendiri. Ini baik, maka ini yang kukerjakan. Ini tidak baik, maka ini tidak kukerjakan. Jangan seperti bayi yang tidak tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tapi marilah kita menjadi orang dewasa yang tahu membedakan bahwa ini baik, ini kukerjakan, maka aku harus konsisten mengerjakan yang baik ini. Sehingga aku tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak baik yang menyakiti hati Tuhan. Dan biarlah kita menjadi orang-orang percaya yang boleh terus menyenangkan hati Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, kita mau memuji Dia, kita mau katakan menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana hormat-Mu.
kami bersyukur untuk pagi hari ini kembali lagi kami boleh diingatkan, dikuatkan untuk kami boleh menyadari bagaimana sikap kedewasaan rohani kami di hadapan Tuhan. Ampuni kami kalau sewaktu-waktu kami berlaku seperti anak kecil yang selalu bersifat ambek-ambekan di hadapan Tuhan, dan kami tidak konsisten menjalani kehidupan kami yang rohani di hadapan Tuhan. Tolong kami supaya kami juga berlaku seperti orang-orang dewasa yang tahu mana yang baik dalam kehidupan kami yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu tolonglah kami Tuhan, untuk kami boleh semakin lagi memiliki kedewasaan rohani di dalam Tuhan. Kami membutuhkan firman yang akan menegur, firman yang akan menuntun, firman-Mu yang akan membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, untuk memampukan kami untuk boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami juga terus berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu GMI Jakarta Pusat. Biar Tuhan terus menolong memberkati kehidupan jemaat-Mu, sehingga kehidupan jemaat-Mu juga ada dalam lindungan dan penyertaan daripada Tuhan. Engkau yang menolong memimpin dalam setiap persoalan pergumulan yang dialami. Engkau yang memberikan jalan keluar bagi setiap kehidupan jemaat-Mu GMI Jakarta Pusat ini Tuhan. Bapak Ibu jemaat GMI Jakarta Pusat yang mengalami sakit penyakit, yang membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan, hadirlah Engkau pagi hari ini Tuhan. Pulihkan, sembuhkan mereka, biar kekuatan daripada Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan nyata atas kehidupan Bapak Ibu jemaat GMI Jakarta Pusat. Engkau yang tahu Tuhan, saat ini mereka berseru menginginkan kesembuhan yang daripada-Mu saja Bapa. Engkau menjadi obat segala obat, dokter segala dokter dari setiap sakit penyakit yang mereka alami. Kami juga terus berdoa menyerahkan untuk setiap Bapak Ibu jemaat GMI Jakarta Pusat dalam pekerjaan, dalam usaha mereka. Engkau terus menolong memberkati sehingga usaha mereka ditolong diberkati Tuhan. Bahkan dalam pekerjaan mereka boleh berhikmat mengerjakan pekerjaan mereka dengan takut akan Tuhan, dan kembali pulang lagi ke keluarga mereka dengan pimpinan dan penyertaan daripada Tuhan. Kami juga terus berdoa menyerahkan untuk setiap kehidupan bangsa negara kami ini. Biar Tuhan menolong memberkati bangsa ini sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Para pemimpin yang bekerja di dalamnya Tuhan, Engkau yang terus menolong memberkati sehingga mereka boleh berhikmat mengerjakan tugas tanggung jawab mereka sebagai pemimpin dari bangsa kami ini. Kami juga terus rindu Tuhan, Engkau menolong memberkati setiap daerah-daerah yang mungkin saat ini sedang terdampak bencana alam. Tuhan hadirlah, pulihkan mereka, kuatkan mereka dalam setiap persoalan pergumulan yang mereka alami. Bapa yang baik, hamba yang terus berdoa menyerahkan untuk gereja-Mu GMI wilayah 2, biar Tuhan terus menolong memberkati untuk Bishop DS, bahkan setiap kami para hamba Tuhan, supaya kami boleh dapat bergandengan tangan bersama memajukan gereja-Mu GMI wilayah 2 menjadi gereja yang bertumbuh, dan biarlah melalui pelayanan kami Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Geraha dalam proses pembangunan yang ada Tuhan yang terus menolong memberkati sehingga Geraha ini boleh selesai, itu semua karena pertolongan daripada Tuhan, dan yang dibutuhkan Engkau cukupkan. Bahkan untuk setiap kami dalam mempersiapkan diri memasuki Jumat Agung dan juga Paskah, bahkan juga dalam malam Passion, dalam kesibukan-kesibukan ini, biarlah kami Tuhan boleh melihat Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh menyadari betapa pengorbanan Tuhan luar biasa. Biarlah melalui rangkaian acara malam Passion dan juga Jumat Agung Paskah ini bukan sebagai rutinitas, tapi ini menjadi satu cara bagaimana kami boleh semakin lagi mengenal Kristus dan mengalami perubahan hidup di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Bapa, sungguh Tuhan kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang satu hari ini, dan kami akan tutup ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menguatkan meneguhkan iman percaya kita dari saat pagi hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.